Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Hamsul dari Ruslan, nomor induk mahasiswa 215010002, Fakultas Hukum, kelas ekstensi mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang apa yang manusia dan agama. Pertama, pengertian manusia. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak yang berkemampuan tinggi. Arti manusia dikaji melalui dengan ilmu pengetahuan sering juga dengan peradaban manusia. Maka para ahli berusaha mendefinisikannya sesuai dengan bidang kajian ilmu pengetahuannya. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia di antara makhluk ciptaannya yang lain, yang dipercaya untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dalam artian khalifah adalah orang yang paham tentang agama. 3 kata dalam Al-Quran yang digunakan untuk menunjukkan manusia itu: pertama, Bashar; yang kedua, Al-Insan; yang ketiga, An-Nas. Kata Bashar artinya disebut dalam Al-Quran menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk biologis, tegas kepada sifat biologis manusia seperti dalam artian bisa makan, minum, hubungan seksual, dan lain-lain. Sedangkan dalam kata Al-Insan dituturkan dalam sampai 65 kali dalam Al-Quran yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, Al-Insan dihubungkan dengan khalifah sebagai penanggung amanah. Kata An-Nas yang disebut dalam Al-Quran mengacu kepada manusia sebagai makhluk yang sosial dan dengan karakteristik tertentu, misalnya mereka mengaku beriman padahal sebenarnya tidak. Dan menurut teori psikoanalisis menyebut bahwa manusia itu sebagai dengan homo volens atau makhluk yang berkeinginan. Menurut ajaran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku, interaksi, dan komponen biologis dan psikologis. Yang kedua adalah teori behaviorisme menyebutkan bahwa manusia adalah homo mechanicus atau manusia mesin. Teori ini menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Yang ketiga adalah teori kognitif menyebut bahwa manusia adalah homo sapiens, manusia berpikir. Yang keempat adalah teori humanisme menyebut bahwa manusia adalah homo ludens. Itu manusia berperilaku dan mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasikan diri. Dan tujuan penciptaan manusia tersendiri adalah kata abdi itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab yang artinya mempertahankan diri, mempertahankan diri, ibadah, atau mengabdi dan memperhambakan diri. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia beribadah kepadanya dan artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat manusia menurut Al-Quran, ada beberapa bagian hakikat manusia dalam Al-Quran. Di antaranya adalah makhluk yang memiliki tenaga, yaitu artinya bahwa manusia mempunyai
tenaga untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan segala hal sesuatu, seperti contoh berjalan dan mengangkat benda-benda tertentu. Yang kedua itu individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab. Dalam artian manusia diberi di sini pikiran untuk bertanggung jawab, diberikan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukannya. Yang ketiga adalah makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas dalam hidupnya. Sedangkan agama berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Sedangkan kata din menyandang arti menguasai, memudahkan, patuh, belasang atau kebiasaan. Jadi pengertian agama menurut bahasa Sanskerta berarti tidak kacau atau tidak. Dengan kata lain, agama merupakan tuntunan hidup yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan. Sedangkan agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Ada beberapa fungsi agama, antara lain agama berfungsi sebagai pedoman hidup bagi baik individu maupun kelompok, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Dalam artian manusia dengan Tuhan itu manusia harus menjalankan ajaran agama Islam, menjauhi segala larangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia dengan manusia adalah memperlakukan manusia secara baik, bukan secara tidak baik. Merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah. Pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan dan pedoman perasaan, keyakinan, serta pedoman keberadaan. Perlunya manusia terhadap agama. Secara umum agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, di mana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral atau sosial atau dasar aturan-aturannya. Oleh karena itu suatu agama mencakup aspek-aspek seperti aspek kredial, yaitu ajaran tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang harus diakui. Yang kedua, aspek ritual, yaitu tentang tata cara berhubungan dengan Tuhan untuk meminta perlindungan dan pertolongannya. Aspek moral, yaitu ajaran tentang aturan perilaku dan bertindak yang benar baik individu dalam kehidupan. Aspek sosial, yaitu ajaran tentang aturan hidup bermasyarakat. Yang kedua adalah ekstensi dan martabat manusia. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan lainnya. Manusia mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya manusia mampu bergerak di beberapa ruang. Yang kedua, mempunyai potensi untuk berbuat baik. Dalam hal ini manusia diberikan akal oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik. Tiga, memegang amanah sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ekstensi dan martabat manusia dijelaskan di dalam Al-Quran yang menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di permukaan bumi. Di dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari intisari, tanah yang dijadikan nutfah yang disimpan di tempat yang kokoh. Kemudian nutfah dijadikan darah biku dijadikan mutha dijadikan tulang, dan tulang dibalut dengan daging. Kemudian berproses menjadi suatu makhluk yang disebut dengan embrio manusia. Karakteristik manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan membedakan antara lainnya adalah roh manusia mempunyai
dua daya, yaitu daya pikir dan daya yang disebut akal. Daya rasa disebut dengan kalbu. Dalam bahasa Arab kalbu, keduanya daya ini dikembangkan dan dipertajam melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai kewajiban yang mesti dilakukan. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Manusia dimulai dari kelemahan dan tidak mampunya kemudian bergerak ke arah kekuatan. Tetapi hal itu tidak menghapuskan kegelisahan kecuali manusia dekat Tuhan dan mengingatnya. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah. Tanggung jawab manusia dalam ajaran agama Islam adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus diemban dan dilaksanakan oleh manusia dan menjauhi segala larangannya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Amanah yang dimaksud adalah sebagai khalifah di permukaan bumi. Kekhalifahan dipahami bahwa dalam pernyataan sekarang ini, baik realitas hukum, politik, budaya, ekonomi dan lainnya bukanlah kenyataan ideal dan kehendak akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh masih amat banyak kekurangan yang dimiliki kesalahan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia mendapatkan suatu amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang diemban manusia di bumi adalah tugas kelebihan itu, tugas kepemimpinan wakil Allah Subhanahu wa taala dimungkinkan untuk mengolah memelihara alam, khalifah atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat dari Tuhan menyuguhkan kemakmuran, kedamaian, ketentraman di permukaan bumi ini. Dalam artian khalifah adalah seorang mempunyai pemahaman tentang agama Islam untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi serta mempunyai jiwa kepemimpinan. Di samping peran manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang memiliki pembahasan manusia juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus dapat taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan yang digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan yang baik tertulis dalam kitab suci Al-Quran maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam. Terima kasih. Mungkin itulah pemaparan sedikit saya sampaikan. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.